Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 dengan saya Fadia Rosa dengan nomor NIM 202011111050 dan ada Regita Rahma dengan nomor NIM 202011111014 dan juga ada Firanda Eka Pratiwi dengan nomor NIM 202011111039 dan terakhir ada Raditya Adi Putra dengan nomor NIM 202011111015. Di sini, kami ingin mempresentasikan mengenai konsep haji, di mana dalam bab ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada hakikat haji, sejarah haji, haji mabrur, dan juga ada hikmah dan makna spiritual haji. Yang pertama ialah hakikat haji. Apa sih haji itu? Haji terbagi menjadi 2 pengertian. Ada secara bahasa, berarti al-qasdu, yaitu menyengaja menuju maksud, yaitu sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan memiliki maksud tertentu. Secara istilah, haji yaitu menuju Mekah dengan maksud mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, dan ibadah-ibadah lain pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Sementara itu, apa itu umroh? Umroh adalah mengunjungi Mekah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keridhoannya. Umroh sendiri terbagi menjadi 2 bagian, ada umroh haji atau umroh tamattu, yaitu umroh yang harus dilakukan pada musim haji, di mana umroh haji ini terlebih dahulu dilaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan melakukan ibadah haji. Yang kedua yaitu umroh sunnah atau umroh mufrodah. Umroh ini ialah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, jadi tidak terikat oleh waktu. Selanjutnya ada hukum haji. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau mukallaf, yaitu balik dan berakal, merdeka, dan mempunyai kesanggupan istihaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran ayat 97, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya ialah di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, yaitu barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu di seluruh alam. Maksud ayat ini ialah suatu bukti bahwa Nabi Ibrahimlah yang mendirikan kembali Ka'bah. Adanya makam Ibrahim di samping Baitullah, yaitu sebuah batu yang dipergunakan sebagai tempat berdiri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendirikan Ka'bah bersama dengan putranya Ismail. Barang siapa yang masuk ke tanah Mekah, yaitu Mekah dan Madinah terutama, mereka akan merasa aman, tidak hanya manusia, namun binatang, pohon di dalamnya juga, yaitu kenapa mereka merasa aman di sana? Karena di Mekah itu tidak boleh terjadi adanya kerusakan, walaupun terhadap binatang sekalipun tidak boleh, karena hukumnya haram. Maka dari itu Mekah disebut sebagai tanah haram, yaitu tanah yang suci, tidak boleh terjadi kekerasan. Selanjutnya yaitu macam-macam aspek istihaah dalam haji, yaitu kesanggupan dalam melaksanakan ibadah haji. Pertama ialah dalam hal finansial, yaitu memiliki cukup uang untuk membiayai ibadah haji yang dimana jumlahnya ditentukan oleh pemerintah. Dan juga bagi orang yang memiliki keluarga, terutama dia kepala keluarga, di mana dia di sini harus bisa membiayai keluarganya ada di rumah. Maka dari itu merupakan suatu kewajiban atau kesanggupan dalam hal finansial. Dan juga bagi orang-orang yang mungkin mendapatkan hadiah dari ibadah haji. Itu juga bisa disebut sanggup dalam hal finansial. Selanjutnya ada kesehatan. Cukup sehat untuk melaksanakan ibadah haji, namun bukan menjadi syarat untuk harus sehat secara keseluruhan, yang penting tidak memiliki halangan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan di sini yaitu aman dalam melakukan ibadah haji dari rumah
sampai ke Mekah, yaitu tidak terjadi sesuatu hal yang merusak tubuh atau hal-hal yang membatalkan ibadah haji. Kemudian selanjutnya ada tidak adanya halangan syar'i, di mana di sini seperti orang tua sakit atau ada keluarganya sakit, di mana hal ini mengharuskan kita sebagai pihak yang berangkat haji untuk diharuskan untuk merawat mereka. Itu bisa menjadi suatu halangan syar'i tidak melaksanakan ibadah haji. Contoh juga saat ini yaitu virus corona, itu juga bisa menjadi suatu alasan kita untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi di sini itu walaupun tidak menjadi suatu kewajiban ya, karena kan saat ini ada travel di mana bukan menjadi suatu kewajiban pribadi untuk harus memiliki transportasi. Dan yang terakhir ada kuota, di mana saat ini pihak kerajaan Arab Saudi membatasi kuota, membatasi ya, bisa juga dibilang batasi, yaitu tidak menerima banyak pengunjung untuk melaksanakan ibadah haji, di mana hanya diperlukan dibatasi sekitar 1/1000 per negara yang ingin menyalurkan yang ingin melakukan ibadah haji bagi masyarakatnya, yaitu hanya 1/1000. Contohnya misalkan Indonesia. Saat ini Indonesia penduduknya sekitar 225 juta. Maka dari itu jemaah haji yang bisa mendaftar hanya diberikan kuota sekitar 225.000 jiwa. Seperti itu. Yang kedua adalah sejarah haji. Next. Yang kedua ya ini sejarah haji dalam Islam bermula dari ribuan tahun yang lalu. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar tahun 1861 sampai 1686 yang merupakan keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Literatur-literatur yang ada dalam Hasanah Islam menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Ur-Kasdim, sebuah kota penting di Mesopotamia. Selanjutnya, Nabi Ibrahim tinggal di sebuah lembah negeri Syam. Ketika sudah memasuki usia senja, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai keturunan. Sang istri Sarah sangat sedih melihat keadaan ini dan meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dari Hajar inilah Allah mengaruniai Ibrahim seorang anak bernama Ismail. Dan Sarah tidak mampu memendam rasa pilunya karena tidak mendapatkan keturunan sepanjang perkawinannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengadukan permasalahannya kepada Allah. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim membawa Ismail bersama Hajar untuk menjauh dari Sarah. Nabi Ibrahim pun bertanya, "Ya Allah, kemana aku harus membawa keluargaku?" Allah berfirman, "Bawalah ke tanah haramku dan pengawasanku, yang merupakan daratan pertama aku ciptakan di permukaan bumi, yaitu Mekah." Hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di posisi Ku'bah yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam pada masa dulu. Di sini juga merupakan asal-usul air Zam-Zam itu muncul, yaitu di mana ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Ibu Hajar dan Ismail, yaitu ke sebuah tempat di mana tempatnya itu adalah sepi dari manusia, tidak ada tumbuhan sama sekali, dan hanya gurun pasir yang ada. Dan disinilah Ibu Hajar
panik ketika matahari terik dengan panas, dan Nabi Ismail pun mulai kehausan. Ibu Hajar berlari dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah, tidak menemukan air setitik pun. Kemudian berlari lagi dari Safa ke Marwah, dia juga belum menemukan air setitik pun. Kemudian tidak disangka, Ibu Hajar ternyata sudah berlari sebanyak 7 kali putaran. Dan di putaran terakhir ketika beliau sampai di Bukit Marwah, dia sangat panik karena melihat Ismail itu berhenti menangis. Dan ternyata di situ dari kakinya Nabi Ismail mengeluarkan sebuah sumber air, yaitu yang diberi nama Zam-Zam. Kemudian Ka'bah dibangun. Melanjutkan pembangunan tersebut dengan membuat 2 pintu Ka'bah, yang mana pintu pertama menghadap ke timur dan pintu kedua menghadap ke barat. Waktu demi waktu telah dilalui oleh Ismail dan Ibrahim dalam membangun Ka'bah, hingga pada akhirnya Ka'bah telah rampung. Mereka pun melaksanakan ibadah haji. Di waktu inilah ibadah haji pertama kali dilakukan, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim diminta untuk mendistribusikan air Zam-Zam ke beberapa tempat sekitarnya, seperti Mina dan Arafah. Sehingga disinilah hari tersebut dinamakan dengan Hari Tarwiyah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pendistribusian air, yakni pembangunan Baitullah dan pendistribusian air Zam-Zam telah usai. Ibrahim pun berdoa kepada Allah yang diabadikan ke dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman, di antara mereka kepada Allah dari hari kemudian." Allah pun berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Sejak saat itulah ibadah haji mulai dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah. Mereka berhaji dengan berziarah ke Ka'bah setiap tahunnya. Hal ini sebagai tanda cinta dan hormat kepada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta para nabi dan rasul setelah keduanya. Karena mereka berdua terus melakukan ibadah ini di setiap tahunnya. Kemudian poin kedua yakni ada keberadaan berhala di sekitar Ka'bah. Tokoh Amr bin Luhai merupakan orang yang pertama kali menyebarkan ajaran menyembah berhala di seluruh Jazirah Arab. Dialah yang bertanggung jawab merubah ajaran tauhid menjadi menyembah berhala. Sejak itu, orang-orang Arab meletakkan patung dan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan di sekitar Ka'bah. Bahkan sebagian kabilah Mekah mempunyai mata pencaharian sebagai pembuat patung dan berhala. Dan perlu diketahui juga, kurang lebih ada sebanyak 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah ini. Kemudian Amr bin Luhai adalah orang yang mengotori sucinya ibadah haji. Ia yang menyebarkan pertama kali untuk menyembah berhala di seluruh Jazirah Arab. Yang awalnya penduduk Arab menganut ajaran tauhid menjadi menyembah berhala. Dalangnya adalah si Amr bin Luhai ini. Maka dari itu, sejak itu penduduk Arab berbondong-bondong meletakkan beberapa patung sebagai berhala yang dianggapnya sebagai Tuhan di sekitar Ka'bah. Bahkan saat itu ada beberapa orang yang memutuskan untuk bekerja sebagai pemahat patung. Mereka telah meninggalkan dan menodai dan
menyelewengkan ajaran suci dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak menyembah Allah semata. Keadaan ini menyedihkan, berlangsung selama kurang lebih 2000 tahun. Dan perlu diketahui juga, si Ammar bin Luhai ini itu juga selain mengotori sucinya hadi juga membuat banyak kerusakan tentang haji tersebut, seperti ketika menjadikan ibadah haji ini sebagai sirkus, yakni ketika orang-orang sedang mengelilingi Baitullah, itu mengelilingi dilaksanakan dengan tanpa busana sama sekali. Dan di sana itu terdapat juga pesta zina, pesta minuman arak, dan itu diperbolehkan, tidak ada larangan sedikit pun. Next. Haji dan umroh zaman Rasulullah. Tetapi setelah periode panjang ini, yang dimaksud adalah periode zaman Ammar bin Luhai tadi, terjawablah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian Nabi Muhammad tidak hanya membersihkan Ka'bah dari segala kotoran, tetapi beliau juga mengembalikan kemurnian ibadah haji sesuai tuntunan Allah yang sejak diajarkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad pun mengutus sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim tersebut. Selama 23 tahun, Nabi Muhammad menyebarkan pesan tauhid, yakni pesan sama seperti yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan semua nabi pendahulunya, yakni untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Kemudian pada bulan Dzulhijjah 9 Hijriah, Rasulullah mengutus sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin ibadah haji. Rasulullah sendiri tidak ikut karena beliau sibuk dalam menghadapi perang Tabuk melawan pasukan Romawi. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan perintah untuk mengumumkan dekrit yang baru saja diterima oleh Rasulullah. Dekrit tersebut menyatakan bahwa mulai tahun depan kaum musyrikin dilarang mendekati Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji, karena sesungguhnya mereka bukanlah penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dekret tersebut dikeluarkan Rasulullah berdasarkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis dan kotor jiwanya. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 28. Setelah haji dipimpin oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menerapkan dan mensucikan semua peraturan haji yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim beserta Nabi yang lainnya, seperti Rasulullah mengajarkan cara bertalbiyah yang benar, mengajarkan memunculkan adanya mencium batu Hajar Aswad, kemudian adanya pelemparan jumroh, itu pun sudah disempurnakan dan disucikan oleh Rasulullah. Yang kemudian yakni ada Haji Wada Rasulullah SAW. Haji Wada ini nama lain adalah haji yang terakhir
yakni kisah Haji Wada bermula ketika Nabi Muhammad berangkat menunaikan ibadah haji bersama istri-istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah, 25 Zulqa'dah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Kemudian beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju Tanah Suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Kemudian pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW menggunakan pakaian ihram yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta dengan kaum muslimin lainnya tiba di Tanah Suci Mekah. Beliau kemudian melakukan ibadah tawaf, diikuti dengan sa'i di antara Safa dan juga Marwah. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Muhammad berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongannya berangkat menuju Arafah. Dan di sana Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya, yakni khutbah yang terakhir dalam Haji Wada tersebut. Setelah khutbah, Nabi kemudian mencukur rambutnya dan berangkat menuju Mekah. Di Mekah, Nabi Muhammad melaksanakan tawaf ifadah dan juga sholat zuhur. Dan disinilah Nabi meminum air zam-zam dan kemudian kembali dan bermalam di Mina. Dan pada tanggal 11 Zulhijjah, tepatnya ketika matahari mulai ke barat, Nabi Muhammad melempar jumroh di Jamarat. Di sini Nabi Muhammad kemudian kembali menyampaikan khutbahnya. Setelah dari Mina, Nabi Muhammad kemudian melaksanakan tawaf wada di Mekah dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Disinilah kemudian proses haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad berakhir. Perjanjian Hudaybiyah ialah perjanjian yang berisi bahwa kaum Quraisy telah mengakui kedaulatan muslimin di Madinah yang pertama kali. Perjanjian tersebut pun berjalan lancar sesuai janji kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat pun dapat melakukan umroh ke Baitullah dengan lancar pada Maret 629 Masehi. Dan pada tanggal tersebut merupakan pertama kalinya umroh dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika berhasil memasuki pelataran Ka'bah, selalu ada yang sirik. Ketika Rasulullah beserta 2.000 sahabatnya memasuki pelataran Ka'bah, kaum Quraisy mengejek mereka dengan berteriak, "Kaum muslimin kelihatan letih dan pasti tidak kuat berkeliling 7 putaran." Namun, kegigihan Rasulullah tidak bisa dibantah. Beliau tetap mengajak para sahabatnya untuk berkeliling 7 putaran dengan bersabda, "Marilah kutunjukkan kepada mereka bahwa kita kuat. Bahu kanan kita terbuka dari kain ihram, dan kita lakukan tawaf sambil berlari." Dengan adanya motivasi dari Rasulullah ini, para sahabat serta kaum muslimin tetap kuat menjalankan ibadah haji, tanpa mengeluh sedikit pun. Hingga kini kaum muslimin tetap menjalani ibadah haji semampu mereka dengan penuh perjuangan kegigihan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itulah sejarah singkat mengenai haji yang perlu kita ketahui sebagai wawasan kita dan membuka hasanah yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga ada mencapai haji mabrur. Yang pertama, menggapai haji mabrur. Jadi setiap orang sangat berkeinginan sekali untuk menginjakkan kaki di tanah haram. Setiap jiwa yang beriman sungguh merindukan melihat Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Setiap insan yang beriman pun ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Apalagi jika sudah memiliki kemampuan harta dan fisik. Ketika keinginan ini tercapai dan telah menempuh ibadah haji, seharusnya seseorang yang melakukan
melakukannya menjadi lebih baik selepas itu. Namun tidak sedikit yang berhaji yang kondisinya sama saja atau bahkan imannya lebih down dari sebelumnya. Padahal sebaik-baiknya haji adalah haji yang mabrur. Balasan haji semacam itu adalah surga. Dan pasti semua pun menginginkan kenikmatan luar biasa tersebut. Next. Dan keutamaan di balik haji, yakni dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasa'luhu fa'ajabuhu da'ahumullah wafdu wal mu'tamiru wal hajjullah sabili fil ghazi fa'atohum, yang artinya orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang kedua ada haji mabrur, yaitu jihad yang paling afdol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1519. Next. Lalu apa yang dimaksud haji mabrur itu? Dari Ibnu Kholawai berkata, haji mabrur adalah haji yang makbul atau haji yang diterima. Ulama yang lainnya mengatakan, haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi. Para pakar fikih mengatakan bahwa yang dimaksud haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan rangkaian manasiknya. Sedangkan Al-Faro berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji sepulang haji, tidak lagi hobi bermaksiat. Dua pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Arabi. Al-Hasan Al-Bashri rahimahumullah mengatakan, haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Al-Qurtubi rahimahumullah menyimpulkan, haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat dan saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. Next. Yang keempat ada kriteria haji mabrur. Kriteria penting pada haji mabrur adalah haji tersebut dilakukan dengan ikhlas dan bukan atas dasar riya, hanya ingin mencari pujian seperti ingin disebut Pak Haji. Ketika melakukan haji pun menempuh jalan yang benar, bukan dengan berbuat curang atau menggunakan harta yang haram. Dan ketika melakukan manasik pun harus menjauhi maksiat. Ini juga termasuk kriteria haji mabrur. Begitu pula disebut mabrur adalah sesudah menunaikan haji, tidak hobi lagi berbuat maksiat dan berusaha menjadi yang lebih baik. Sebab yang keempat yaitu hikmah dan makna spiritual haji. Hikmah haji ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek psikologis. Psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam individu seseorang dan unsur-unsur psikologi meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, memori, emosi, kepercayaan, dan sikap atau segala hal yang berkenan dengan kejiwaan. Berkaitan dengan itu, rukun pertama ibadah haji adalah berihram, sekaligus meniatkan diri memasuki rangkaian haji. Dengan niat itu, ihram dianggap sah dalam rangka syariat Islam. Selama menjalankan ihram, bagi laki-laki diwajibkan untuk tidak memakai penutup kepala dan pakaiannya berjahit, dan bagi perempuan
dilarang memakai perhiasan. Hikmahnya adalah upaya perilaku haji berada dalam puncak ketundukan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain dalam segi pakaian itu apapun jabatannya tidak dilihat dari itu, kita menggunakan pakaian yang sama, pakaian apa saja, warna apa saja, dan buatan apa saja yang harus ditinggalkan dan diganti dengan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak dijahit. Hal ini melambangkan bahwa semua pakaian, termasuk di dalamnya kedudukan, status sosial, kekuasaan, dan kehormatan harus ditinggalkan. Pesan utama dari ihram adalah jangan terperdaya oleh dunia, jangan mengandalkan perhiasan dunia sebagai bekal utama hidup, jangan memiliki sikap sombong, tinggi hati, hasut, dan aneka sifat hati yang buruk. Yang kedua, haji ditinjau dari aspek politik. Sejalan dengan pandangan negatif terhadap masyarakat dunia Arab secara umum, maka pemerintah kolonial Belanda melihat ibadah haji sebagai salah satu sumber agenda persoalan terhadap agenda politik pemerintah kolonial. Maka tidak hanya dipahami sebagai pusat intelektual Islam, tetapi sekaligus juga pusat konspirasi internasional untuk gerakan-gerakan anti kekuasaan politik Barat di dunia Muslim, termasuk politik kolonial Belanda di Indonesia. Maksudnya itu mengikuti hukum-hukum Islam, yaitu anti kolonial atau anti penjajah. Jadi orang-orang yang setelah pulang dari haji itu diwaspadai lebih oleh penjajahan Belanda karena dapat memberikan perlawanan bagi koloni Belanda, dan itu merupakan hal yang berbahaya bagi mereka. Kasus berkaitan dengan wacana berorientasi ini, next. Yang ketiga, haji ditinjau dalam aspek historis sosiologis. Bagi kaum muslim, khususnya di Indonesia, ibadah haji memiliki makna sangat penting. Ibadah haji dilihat tidak hanya sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan kaum muslim, khususnya mereka yang mampu, tapi juga memiliki arti sosiologis dan historis sangat berarti. Maksudnya, sosio-historis ini berkaitan dengan persepsi kaum muslim Indonesia tentang Mekah dan Madinah. Sebagaimana ditunjukkan banyak kajian para sarjana muslim Indonesia telah lama melihat Makkah sebagai pusat Islam, baik secara sosial, intelektual, keagamaan, dan politik. Oleh karenanya, segala sesuatu yang datang dari kota suci tersebut diakui memiliki nilai keislaman lebih kuat dibanding praktik-praktik keagamaan kaum muslim di wilayah lain, khususnya di Nusantara dan kemudian Indonesia. Meski kerap kali berlebihan seperti sikap beberapa kalangan kaum muslim Indonesia terhadap masyarakat Arab, persepsi muslim Indonesia terhadap Mekah seperti dijelaskan di atas tidak memiliki landasan kuat. Misalnya cara berpakaiannya, lalu pemahamannya itu kadang masih dilihat sebelah mata, padahal Islam sesungguhnya datang dari negara Arab dan sumber dari sana yang benar, bukan Islam yang lain. Yang nomor 4, haji ditinjau dari aspek historis. Rumah ini dengan kenang-kenangannya dan negeri yang aman ini dengan peninggalan-peninggalannya membuat seorang mukmin mengingat sejarah yang panjang dan mengingat pendahulu-pendahulu mereka yang melewati jalan ini. Sebagaimana yang diceritakan oleh teman saya Firanda, perjalanan dakwah yang abadi mengingatkan di tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para dair yang jujur membawa panji ini. Dengan demikian orang yang bertauhid bertaut dengan gelombang iman yang panjang dan akarnya tertancap di dalam sejarah. Pembangun Ka'bah ini memiliki sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, next, nomor 5. Perjalanan tauhid dan dakwah kepada Baitullah adalah selama-lamanya perjalanan kemanusiaan. Seseorang dengan mendatangi Baitullah seolah-olah memastikan perjalanan yang panjang dalam kuat dan diberkahi. Katakanlah, inilah jalanku atau jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang nomor 5, haji ditinjau dari aspek ekonomi. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah menyebutkan bahwa di antara maksud dan tujuan penyelenggaraan haji ibadah adalah
agar umat menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Para ulama tafsir menyebutkan di antara manfaat yang disaksikan dalam ibadah haji adalah manfaat perniagaan yang terjadi dalam musim haji. Akan tetapi Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud Al-Quran tidak terbatas, dan ya, maksudnya itu kita disyaratkan berhaji itu juga seperti disuruh menabung agar kita memiliki tujuan untuk melaksanakan haji. Lanjut. Ya, nomor 6, haji ditinjau dari aspek perilaku. Haji mabrur merupakan dambaan setiap muslim yang menunaikan ibadah haji, dan dambaan haji mabrur itu hanya dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengalaman ibadah sesuai dengan syariat dan tanggung jawab sosial yang telah dijelaskan oleh teman saya Regita tadi tentang haji mabrur, yaitu haji yang diterima, sebagaimana setelah kita berhaji kita lebih menjadi orang yang lebih baik lah intinya. Tanggung jawab sosial yang lebih dari sebelum keinginan dan sebelumnya berhaji. Yang ketujuh, haji ditinjau dari aspek spiritual. Sesungguhnya tanah suci dengan berbagai kenangannya, syiar-syiar haji dengan berbagai pengaruh di jiwa dan kekuatan jamaah dan kesan-kesannya meninggalkan kesan mendalam di dalam hati seorang muslim dan menanamkan kecintaan seorang muslim kepada Allah, Rasulnya, agamanya, orang yang mengagungkan. Adapun hikmah terbesar dalam ibadah haji adalah untuk lebih memantapkan akidah dan keyakinan terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyaksikan semua kebesaran Allah, maka iman dan akidah menjadi kuat. Dan kedepannya, insya Allah akidah yang kuat tersebut akan menjadi bekal utama kita menjalani hidup makin bertambah di tanah air. Haji ditinjau dari filsafat hukum Islam. Jika dikaji secara filosofis, yang datang untuk berhaji ke Makkah tidak hanya dari bangsa Indonesia, melainkan dari bangsa Arab, bangsa Mesir, Pakistan, Turki, bangsa Cina, bangsa Iran, dan bangsa-bangsa Muslim yang lainnya. Next. Dan melewati perjalanan yang sangat jauh. Dengan ibadah haji, dengan berihram akan melahirkan musawah atau persamaan umat Islam seluruh dunia tanpa pandang bulu. Seperti poin yang pertama, poin psikologis. Apakah ia berpangkat sebagai kepala negara, sebagai menteri, gubernur, atau rakyat biasa, dalam pandangan Allah mereka semua adalah sama, kecuali yang membedakan ialah ketakwaannya. Di tempat yang suci ini, seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji ditunjukkan bahwa dalam Islam status sosial, harta, kekayaan, dan lain-lain merupakan sesuatu yang tidak bermakna. Dari sebab itu, Islam meletakkan ajaran-ajaran bahwa status sosial, jabatan, dan lain-lain tidak boleh menggeser prinsip persamaan yang diajarkannya. Prinsip persamaan. Ya. Nomor 9, haji ditinjau dari aspek sosial. Ibadah haji merupakan usaha untuk mewujudkan persaudaraan yang sungguh-sungguh sama kaum muslimin. Tidak pernah terjadi dalam agama manapun dalam suatu waktu satu umat berkumpul untuk mengerjakan satu ibadah selain agama Islam. Ya, kami belum menemukan agama lain melakukan ibadah seperti ini, yang mana setiap tahun mengumpulkan 4 juta kaum muslimin melakukan ibadah. Hampir 4 juta ya. Kebersamaan itulah harus dipupuk untuk menumbuhkan rasa persaudaraan sesama muslim. Haji adalah momen penting untuk rapat akbar bagi kaum muslimin untuk membicarakan nasib dan keadaannya di berbagai belahan dunia. Menurut kenyataan, pakaian merupakan pembeda antara seseorang dengan yang lainnya. Pembeda tersebut dapat membawa antara lain sebagai, ya ini sudah dijelaskan tadi. Adapun makna kemanusiaan dan pengamalan nilai-nilainya adalah persamaan yang mencakup seperangkat nilai-nilai luhur yang seharusnya menghiasi jiwa pemiliknya. Kemanusiaan menjadikan seseorang bermoral, mampu memimpin makhluk lain dalam mencapai tujuan penciptaan, menyadari bahwa ia adalah makhluk dua dimensi yang harus melanjutkan revolusi hingga mencapai titik akhir. Makna-makna tersebut dipraktikkan dalam pelaksanaan ibadah haji yang mencakup berbagai amalannya. Lanjut.
Iya, nomor 10 belum ya? Haji ditinjau dari aspek ibadah. Ibadah haji merupakan kesempatan langka untuk doa kepada dan memohon banyak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak tempat dan waktu di mana doa dikabulkan saat menunaikan ibadah haji. Pada saat itulah kesempatan yang tepat bagi kita untuk memanjatkan doa dan keinginan. Ibadah ibarat sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Menunaikan ibadah haji selain menemui panggilan Allah juga mendapatkan sesuatu dari apa yang kita minta. Dan selain doa, tidak ketinggalan pula hikmah untuk memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jamaah dilatih untuk mendisiplinkan diri untuk mematuhi berbagai macam peraturan seperti ibadah yang dilakukannya, pakaian apa yang harus dipakai, lalu sikap apa seperti kita dilarang untuk mengumpuli istri pada saat berhaji. Lalu kita juga kita akan selalu dilatih sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Misalnya kalau kita sebelum berhaji kita belum bisa 5 waktu berjamaah, maka pada ibadah haji kita akan terbiasa setelahnya untuk melakukan sholat berjamaah di masjid terutama bagi laki-laki. Kita juga disiplin untuk berada di atas kendaraan sebelum waktunya agar tidak tertinggal ketika mengenakan kain ihram. Meskipun tidak ada yang tahu seorang pria mengenakan pakaian dalam atau tidak, tetap larangan pakaian berjahit ditaatinya. Di tanah air yang memiliki kebiasaan jorok akan dipaksa tertib di tanah suci. Lanjut. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Sebuah simbol dari Ali Syariati dalam bukunya Hajj, Reflection on its Rituals, memberikan refleksi bahwa haji adalah sebuah simbol. Semakin dalam engkau menyelami lautan ini, semakin jauh engkau dari tepiannya. Haji adalah samudera tak bertepi. Artinya haji syarat dengan makna spiritual yang mendalam di balik ritual simboliknya. Next. Yang pertama ada tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali, melawan arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Ini dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah. Dalam konteks kehidupan kita, seseorang yang haji adalah pribadi yang bergerak dalam menjawantahkan atau mewujudkan nilai-nilai ketuhanan di muka bumi. Yang kedua ada sa'i, yaitu berlari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Next. Yang ketiga adalah melontarkan jumroh. Sebuah ibadah yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang melempar setan ketika ia ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan adalah simbol menggagalkan manusia untuk mentaati Allah dan itu harus dilawan dan dikeluarkan dari diri manusia. Setan di dalam diri manusia terkadang muncul dengan berbagai personifikasi. Bagi orang yang kaya, setannya adalah perilaku korun. Orang yang memiliki kekuasaan adalah sifat Fir'aun dan bagi yang intelektual adalah perilaku Balam. Untuk menjadi orang yang selamat bergerak dalam kehidupan mesti setan-setan itu dilempar dari kehidupan kita. Dan ini harus dimiliki seorang yang haji. Yang keempat ada wukuf di Padang Arafah. Dalam Islam yang di daerah inilah dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang kemudian melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nggak ada.